Nah, ini tidak ada label kadaluarsanya. Bisa kita bayangkan apabila barang-barang ini beredar di konsumen, dan apa kita perlu ada korban dulu. Jadi kami juga melindungi hak-hak konsumen. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang Komisi 3, yang kami hormati para anggota Komisi 3, serta yang terhormat juga Bapak Menteri UMKM, Bapak beserta jajaran rombongan Pak Wamen, kemudian yang saya hormati rekan kami Pak Kapolda, berikut jajaran, serta yang juga saya hormati penasihat hukum dari Firly Nur Rahman, yaitu Bapak Faisal Abrori. Izin kami menyampaikan kronologis penanganan perkara tindak pidana perlindungan konsumen atas nama terdakwa Firly Nur Rahman alias Firly bin H. Ramli. SPDP kami terima sekitar tanggal 11 Desember 2024 dengan nomor tidak perlu saya bacakan. Jaksa yang menangani adalah Zulkaidir Esa dan Rahmawati. Jaksa juga ada kami hadirkan. Kemudian tahap 1 dikirim oleh Polda tanggal 22 Januari 2025. Nah, jaksa kami meneliti tahap pertama yang dikirim oleh penyidik dan bukan serta-merta langsung kami P21-kan, karena masih ada perbaikan, yaitu kami meminta tambahan saksi yang bertanda tangan di berita acara penyitaan. Dan setelah diperbaiki berkas tersebut pada tanggal 14 Februari, berkas tersebut diperiksa kembali dan diserahkan kembali ke penuntut umum, kemudian diteliti, dan pada tanggal 18 Februari baru kami P21. Setelah itu dari penyidik Polda mengirim tahap kedua pada tanggal 25 Februari 2025 dan ada surat pengantarnya. Kemudian tahap 2-nya dari Kejati kami serahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru, karena Kejaksaan Negeri Banjarbaru nanti yang akan menyidangkan, dan di situ memang kami lakukan penahanan setelah itu. Nah, kami mengacu kepada pasal 21 KUHP, yaitu jika akan melakukan penahanan maka harus ada indikasi bahwa terdakwa akan dikhawatirkan akan melarikan diri atau merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Nah, sebelum tahap kedua itu dari jaksa kami juga sudah melakukan profiling terhadap terdakwa dan di toko Mama Khas Banjar. Ternyata di toko tersebut barang-barang yang tersisa yang tidak disita itu masih tetap dijual dengan tidak ada label kadaluarsa dan juga tidak ada BPOM dan lain-lain. Nah, dengan melihat seperti itu, dan kemudian jaksa kami juga profiling terhadap medsos daripada toko Mama Khas Banjar, yang diketahui juga bahwa sudah ada TikTokan dan jualan secara online, dan di situ ada pernyataan juga bahwa kita menjual barang dagangan tanpa tanggal kadaluarsa, kok kita tidak ditangkap, mana ada ikan asin pakai label. Nah, seperti itu di dalam TikTokannya itu, tapi sekarang TikTokan tersebut sudah di take down, di akun toko Mama Khas Banjar sudah tidak ada lagi. Kemudian pelimpahan dilakukan pada tanggal 26 Februari dan kami hanya menahan 1 hari karena tanggal 26 Februari sudah kami limpah ke pengadilan. Otomatis penahanan beralih ke pengadilan dan diteruskan oleh hakim di pengadilan. Jadi 13 hari dilakukan penahanan oleh hakim sampai dengan diajukan permohonan penangguhan. Jadi tidak ada itu penahanan kota, tidak ada. Sekarang dalam posisi terdakwa sudah ditangguhkan. Jadi bebas, bisa mau keluar kota juga bisa. Menghadiri sidang ini pun sebenarnya bisa. Kemudian persidangan pertama sampai dengan
kedua, ketiga tidak perlu kami sampaikan karena sudah jalan. Pada persidangan ke-9 dihadiri oleh Bapak Menteri UMKM sebagai amicus curiae. Kemudian di tanggal persidangan berikutnya nanti tanggal 19 Mei 2025 adalah pemeriksaan terdakwa. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak di Reskrim Sus, ya. Kami tidak perlu mengulang, sudah ada surat juga peringatan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banjar. Kemudian ini foto daripada toko yang bersangkutan, toko minimarket. Ini kalau menurut Pak Kajari ini merupakan toko terbesar juga di Kabupaten Banjar dan juga lumayan terkenal. Jadi memang juga bukan UMKM yang tergolong kecil ya, sudah mau menengah. Dan ini kemasannya seperti ini. Kemasannya seperti ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direskrim Sus. Nah, ini tidak ada label kadaluarsanya. Bisa kita bayangkan apabila barang-barang ini beredar di konsumen dan juga dimakan oleh konsumen, keracunan, dan apa kita perlu ada korban dulu. Jadi kami juga melindungi hak konsumen. Izin Pak Komisi 3, ya ini mungkin sebagai pembelajaran. Tapi kami berterima kasih Bapak Menteri UMKM sudah hadir nanti memberikan arahan-arahan kepada UMKM yang berada di Kalsel. Karena banyak kemasan seperti ini yang dijual, jadi bukan produk-produk dari asli dari Kalimantan Selatan, tapi dikirim dari Surabaya. Kebanyakan ikan-ikan atau produk-produk kerang ini dari luar wilayah, dari Surabaya. Selain itu ada juga sirup yang tidak ada label kadaluarsanya juga. Jadi intinya mohon siap. Sudah dapat gambaran ya, karena memang prosesnya sekarang sedang dalam proses pengadilan. Siap. Nanti kita cari jalan baiknya. Siap. Nanti pendalaman akan didalami oleh kawan-kawan. Siap, mohon dari izin komisi. saya sampaikan, kami juga sebelumnya sudah bertemu dengan Pak Menteri sehari sebelum beliau menjadi amicus curiae di pengadilan, dan kami akan carikan solusinya yang terbaik. Ya. Dan yang penting ini tidak ditahan ya hari ini ya. Iya, sudah tidak ditahan dan sudah bebas. Dan kami akan komitmen untuk membantu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.